Hai keluarga Azra, ketemu Hai. lagi nih kita sama podcast di episode yang kedua. Kali ini kita bakal membahas tentang menopause, karena hari ini tuh termasuk hari menopause sedunia. Ya, jadi kalau misalnya keluarga Azra mau mencari informasi yang paling update, tips menarik yang paling update, itu sudah tepat banget berada di channel podcast ini, di Podcastin Azra, podcastin aja. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku punya dokter. Di sebelah aku ini ada narasumber yang emang tepat banget ya untuk ngebahas tentang menopause. Itu ada Dokter Dika. Dokter Dika ini adalah dokter obstetri ginekologi kandungan kami yang praktek di Rumah Sakit Azra. Boleh Dokter Dika sapa dulu nih keluarga Azra di rumah. Hai keluarga Azra, perkenalkan nama saya Dr. Dika Putrayuda SPOG. Saya dokter spesialis kandungan atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang bertugas di Rumah Sakit Azra. Nah, pada hari ini bertepatan nih tanggal 18 Oktober 2023 adalah Hari Menopause Sedunia. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit ya dok ya mengenai apa sih itu menopause. Oke. Sampai gini dok, ini kan biasanya kalau udah diperingati itu berarti adalah hal yang paling penting ya dok ya. Ini berarti kan menopause nih salah satu hal yang penting nih dok nih. Coba kenapa sih dok kok menopause tuh sampai ada peringatannya nih dok nih di dunia di tanggal 18 Oktober ini dok? Ya, jadi menopause ini mulai menjadi perhatian publik ya, perhatian dunia itu karena semakin kesini, semakin ke era dunia modern, angka orang semakin tua itu makin tinggi. Jadi kan dulu orang nggak begitu concern ya mengenai menopause. Nah sekarang di negara-negara yang mulai maju itu usia tua itu mulai banyak dan mereka di sana mulai concern tuh dengan apa yang dirasakan oleh dirinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah karena ada itu mulai ada perkumpulan menopause. Nah akhirnya muncullah mereka bikin suatu perkumpulan dan muncullah tepat tanggal 18 Oktober ini untuk memperingati Hari Menopause Sedunia. Ada gengnya ya, geng menopause. Jadi mungkin ada perkumpulan dan di kami sendiri di POGI ya itu menopause ini juga lumayan menjadi concern sekarang. Jadi beberapa seminar, beberapa PIT pertemuan ilmiah tahun itu membahas tentang menopause. Bahkan ada perkumpulan menopause sendiri. Oh, ada dok. Di khusus untuk Jakarta, Indonesia atau? Untuk Indonesia, untuk dokter kandungan yang ingin bergabung itu kan yang pengen concern di menopause tuh ada perkumpulannya sendiri. Oh gitu. Emang kalau menopause tuh apa sih dok sebenarnya yang terjadi pada diri kita kalau kita mengalami menopause dok? Jadi gini kita kalau mau ingin mengetahui menopause ya harus mengenal dulu ya apa itu menopause. Jadi menopause itu secara definisi dari WHO itu adalah terhentinya haid yang disebabkan oleh tidak adanya proses aktivitas dari ovarium atau indung telur yang dengan cara dia tidak haid selama 12 bulan berturut-turut. Jadi itu yang dikatakan menopause. Ya, 12 bulan dalam waktu kurun 1 tahun tidak ada haid. Nah, itu baru kita katakan menopause itu. Kalau berarti itu ada pengaruhnya dari hormonal atau gimana tuh dok? Iya, benar sekali. Jadi menopause ini balik lagi kalau kita berbicara menopause kita akan berbicara tentang menstruasi ya, dari siklus menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah akhir dari sebuah siklus menstruasi, di mana itu pengaruhnya banyak sekali pengaruh hormonal, dari hormon yang stimulasi ataupun hormon estrogen, progesteron dan hormon-hormon yang mempengaruhi siklus haid itu sendiri, dan dia akan berujung di menstruasi. Nah menopause itu sendiri hormon-hormon yang tadi ada di perempuan sebenarnya ini memang hormonnya khusus buat perempuan. Jadi di laki-laki nggak ada. Mungkin ada tapi kecil banget dia dosisnya, kandungannya kecil banget. Dikit ya. Jadi hormon perempuan ini berhenti diproduksi oleh ovarium. Karena dia berhenti, dia akan mempengaruhi organ-organ tertentu. Organ yang dipengaruhi itu ada beberapa saja, cuman yang mungkin lebih ketahuan tuh rahim ya, uterus. Jadi karena pasiennya dia tidak haid, makanya dia tahu oh saya ini menopause. Sebenarnya nggak hanya uterus, nggak hanya rahim,
banyak nanti dipengaruhinya ke organ-organ yang lain, dok ya. Karena pengaruh dari hormonnya yang hilang itu ya, yang berkurang ya. Benar-benar dia sebenarnya dia gradually turun. Decreasing, lama-lama ya hilang ya. Berarti kalau kayak gitu bisa mempengaruhi mood atau apa? Tanda dan gejalanya nih dok. Kita kalau misalnya perempuan mau menuju menopause, pasti ada gejala-gejala dari perubahan mood atau apa, gimana tuh dok? Benar, jadi gini dok, yang perlu diketahui itu bagi keluarga Azra ya, menopause itu nggak ujuk-ujuk langsung menopause tiba-tiba. Dia ada 4 fase menopause itu. Yang pertama itu pra-menopause, itu biasanya terjadi sekitar 5-8 tahun sebelum menopause. Yang kedua itu perimenopause, itu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun menjelang menopause. Yang terakhir itu yang ketiga itu menopause-nya terjadilah dia berhenti haidnya selama 12 bulan, gak ada haid sama sekali. Dan yang terakhir itu pasca menopause. Udah berhenti selama setahun, baru setelah itu dia akan mengalami masa-masa ya tidak haid, kurangan hormon segala macam. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi sebelum kita mengetahui gejala-gejalanya, apa aja sih gejalanya? Jadi menopause itu sangat dipengaruhi oleh adanya sel telur. Jadi sebenarnya bayi di dalam kandungan itu dia memiliki sel telur yang sangat banyak. Sampai 1 juta, 2 juta, bahkan 3 juta sel telur. Namun pada saat dia lahir menjadi perempuan nih, sudah jadi perempuan, sel telur yang tersisa itu hanya 300 sampai 500 jumlah sel telur. Jadi jutaan, jadi cuma ratusan, banyak ya kurangnya. Apoptosis atau atrofi sehingga tersisa segitu. Nah, sel telur itulah yang nanti akan mempengaruhi kapan dia nanti menopause-nya gitu ya dok ya. Jadi berapa jumlah sel telurnya ya itu karena setiap bulan perempuan kan akan menstruasi ya. Menstruasi itu adalah akhir dari sebuah siklus menstruasi yang dimana dalam siklus menstruasi itu ada ovulasi. Jadi setiap menstruasi akan keluar 1 sel telur. Nanti kita bahas lagi tentang lebih lanjut. Nah, kalau kita ingin mengetahui apa sih gejala-gejalanya, paling besar, paling banyak gejalanya adalah hot flash. Jadi ngerasa panas, gelisah, mukanya kok panas sih, gerah banget nih. Jadi menjelang udah usia 45 tahun ke atas sampai mungkin udah 50 tahun dan mulai tuh kok gerah banget ya, mudah nggak enak badannya, ngerasa nggak nyaman ya, itu hot flash ya. Itu mungkin lebih dikatakan dengan hot flash kan kerasan dia panas badannya. Terus mood swing karena dia estrogen itu mempengaruhi mood ya. Iya betul dok. Tambah lagi tadi ada hot flash-nya akan mempengaruhi moodnya. Lalu yang ketiga dia akan mempengaruhi tulang. Jadi lebih mudah osteoporosis, lebih mudah rapuh tulang-tulangnya. Karena estrogen itu sebenarnya hormon pelindung buat perempuan. Terlalu banyak organ di wanita ini yang dilindungi oleh estrogen. Jadi pada saat estrogen itu hilang, beberapa organ tadi itu kehilangan kemampuan dari perlindungannya, termasuk tulang, sistem metabolisme. Nah, yang lainnya ada kekenduran pada kulit ataupun payudara. Kenapa? Kolagennya dia mulai berkurang. Makanya perempuan selagi masih ada estrogen pasti cantik tuh. Kulitnya bagus. Gitu ya. Sama kayak gini, misalnya perempuan itu mau menjelang ovulasi ya, bisa ditandai dengan makin cantik tuh. Makin menor dia lebih kelihatan lebih pink kan, glowing. Nah, itu dia karena pengaruh dari estrogen. Jadi payudaranya kendur, terus dia kulitnya mulai kerut-kerutan, kan. Selanjutnya adalah hilangnya keinginan seksual, dibarengi dengan kurangnya produksi lubrikan di vaginanya untuk berhubungan suami istri. Nah, itu pasti akan berkurang dia. Lalu juga yang lain ada disebutkan akhir-akhir ini mengenai resiko kardiovaskular, penyakit jantung iskemik, karena ada penumpukan lemak di perikardial dari jantung, dan juga sistem metabolisme terganggu. Biasanya perempuan yang sudah menopause itu berat badannya akan naik. Nah, pengaruh dari hormon juga. Jadi beberapa gejala-gejala itu kan jadi suatu kumpulan gejala yang namanya sindrom. Betul. Jadi nggak cuma satu gejala nih, jadi ada beberapa kumpulan. Ya itulah yang terjadi pada saat perimenopause, menopause. Dari yang tadi 4 fase itu dok ya? Mulai dari yang perimenopause. Jadi kalau premenopause itu masih haid tuh sebenarnya pasiennya. Belum hilang sama sekali, cuman dia mulai memanjang, lebih lama siklusnya. Mulai sering ada gangguan haid, nggak teratur siklusnya. Nggak teratur ya biasanya dok ya? Moodnya juga udah mulai swing kan. Sampai suatu saat nanti dia
akan berhenti. Oh gitu. Tapi kalau misalnya menopause itu sendiri dok, sebenarnya bisa nggak sih diperlambat gitu? Tadi kan dipengaruhi oleh jumlah sel telur ya. Kalau misalkan kita ada nggak sih adjuvan terapi gitu buat kita mau memperlambat nih menopause supaya estrogennya tetap ada, kulit tetap bagus, tulang masih tetap bisa terlindungi gitu, ada nggak dok? Jadi sebenarnya kalau untuk menunda menopause itu sampai sekarang sih belum ada ya, karena dia proses alamiah pada wanita, pada perempuan itu proses alamiah dia akan mengalami penuaan dan apoptosis sel. Nah, balik lagi tadi kita ngomong mengenai sel telur ya. Sel telurnya kan sekitar 300 sampai 500. Anggaplah dia 500 yang paling banyak. Setiap bulan dia akan kehilangan satu sel telur ovulasi. Berarti kalau kita bagikan aja 500 dibagi 12 bulan itu sekitar 51 atau 52 tahun. Ditambahkan usia dia haid pertama kali mungkin sekitar 10 tahun ya. 10-11 tahun. Biasanya tuh dia akan menopause di usia 60, 50 sampai 60 tahun dia akan menopause tergantung berapa jumlah sel telurnya. Nah, sel telur itu dia akan selalu membuah setiap ovulasi setiap bulan gitu. Jadi kita nggak bisa ngehambat dia pembuahannya. Cuman ada beberapa penyakit yang malah nggak ovulasi gitu ya, seperti PCOS ya. Namun bukan dia berarti dia nggak ovulasi, dianya menopause nanti bisa lebih lama. Nggak gitu juga caranya. Gitu, karena dia ada penyakit sehingga sel telurnya itu tetap berkurang gitu. Cuman dia nggak ovulasi aja karena dia selnya bakal mati sendiri ya. Ya seperti itu. Kalau dia nggak bisa dilambatin nih dok, tapi ada nggak sih proses yang namanya menopause dini? Jadi dalam artian dia lebih cepat gitu menopause-nya. Karena rentang usia menopause itu kan berarti rentangnya antara 50 sampai 60 tahun tadi. Kalau misalkan dia menopause sebelum itu ada? Ada. Bahkan ada usia 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun bahkan ada kasusnya. Oh ada dok? Ada. Namanya menopause dini kalau kita bahasa Indonesianya. Kalau diagnosisnya adalah premature ovarian insufficiency atau premature ovarian failure. Penyebabnya paling tinggi adalah idiopatik. Idiopatik itu tidak bisa dijelaskan. Paling tinggi itu autoimun. Autoimun yang paling sering ya. Bawaan dia sendiri mungkin memang sel telurnya cuma sedikit atau memang sel telurnya hancur sendiri gitu. Nah, sisanya yang 20% itu paling tinggi adalah operasi. Operasi kista, operasi histerektomi. Jadi namanya iatrogenik. Iatrogenik itu jadi didapat ya dia karena operasi kista, mungkin kistanya cukup besar sehingga sulit untuk membuang kistanya saja, jadi sel-sel di dinding-dinding kapsul dari ovarium itu terangkat juga, jadi berkuranglah sel telurnya gitu. Oh bisa gitu ya dok ya, jadi ke bawah ya si sel telurnya ke bawah dari pada saat pengangkatan si kista tersebut ya. Selanjutnya proses inflamasi kronis misalnya pada pasien dengan endometriosis. Nah jadi ada infeksi inflamasi kronis di sana, rusaklah si sel-sel telur atau si ovariumnya sehingga dia terjadi premature ovarian insufficiency atau premature ovarian failure. Dan juga ada obat-obatan. Nah ini obat-obatan biasanya obat-obatan kemoterapi. Ada pasien-pasien kemoterapi, mungkin kemoterapi tertentu ya, itu dia akan merusak. Kan kita tahu ya sel kemoterapi itu akan menghentikan pertumbuhan dari sel kan, jadi di pembelahannya dia akan terhenti, ya udah nggak tumbuh lagi gitu. Jadi dia akan menekan si ovarium itu. Terjadilah menopause dini. Menopause dini itu gejala menopause yang dirasakan pasien itu sebelum waktu normalnya menopause ke sekitar 52 tahun ke atas atau 45 sampai 50 tahun. Mungkin di usia 40 tahun, early 40 tahun atau 35 tahun dia mulai ada gejala itu. Kalau misalnya dok, ada nggak sih dok treatment tersebut itu untuk menjaga, misalnya kita udah menopause nih perempuan ya, kan estrogennya hilang nih, ada nggak sih dok treatment untuk supaya si estrogennya itu masih tetap ada gitu di dalam tubuh kita. Jadi apa yang dialami oleh orang-orang yang menopause itu tidak terlalu berat, perbedaan antara yang awalnya masih bagus, jadi ada menopause dan lainnya gitu, ada nggak sih dok? Jadi memang untuk treatment menopause ini ada ya, memang apalagi pasien-pasien dengan menopause dini ya, karena kan dia usia masih muda ya, apalagi apakah dia
butuh fertilitas atau misal dia pengen punya anak segala macam kan masih butuh hormon. Namanya hormon replacement terapi atau terapi penggantian hormon. Terapi penggantian hormon ini ada beberapa jenis tipenya. Ada yang dia tablet kita minum atau yang injeksi. Nah, biasanya untuk dosis awal kita berikan dulu yang minum dulu ya, yang tablet. Ada yang sequencing, ada yang continue. Jadi seperti itu. Jenis-jenis obatnya mungkin nanti bisa dijelasin lagi. Ada obat yang mengandung estrogen dan progesteron, Dok. Jadi di dalam kandungan pilnya itu ada estrogen dan progesteron dalam dosis tertentu yang diperkirakan dia cukup untuk memenuhi kebutuhan estrogen pasien itu, walaupun tidak akan terlalu tinggi, tapi minimal cukup ya untuk mencegah kejadian-kejadian yang lain. Di samping itu, sekarang concernnya juga osteoporosis. Osteoporosis pada perempuan itu pasca menopause itu lumayan tinggi, apalagi kita lihat nenek-nenek. Resiko banget ya, jatuh aja patah tulangnya. Tersenggol aja mungkin bisa patah ya. Nah, jadi di sana butuh kalsium sama vitamin D. Nah, makanya pada saat beberapa pasien yang kontrol ke saya juga, saya selalu edukasi pasien untuk Ibu konsumsi kalsium ya dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kita berikan vitamin yang tambahan untuk kalsium. Itu untuk kebutuhannya sehari kurang lebih 1000 sampai 1200 mg. Supaya dia tidak terjadi osteoporosis pada pasien itu. Memang sih harus maintenance ya. Jadi itu concernnya supaya tidak terjadi keluhan-keluhan lain seperti fraktur atau yang lain atau dia kifosis jadi membungkuk gitu ya? Pasiennya kan kita sering lihatnya nenek-nenek itu udah kok turun bungkuk. Nah itu pengaruh dari menopause-nya juga, jadi tulangnya udah mulai rapuh. Itu pemberiannya sepanjang apa, Dok? Maksudnya apakah bisa terus-terusan? Tadi kan ada 2 macam ya, ada yang minum sama ada yang disuntik. Kapan kita minum, kapan kita beralih yang disuntik, atau kapan mulai untuk menyuntik? Jadi itu tergantung pilihan dan kebutuhan ya, Dok ya. Kalau dia untuk minum pil itu dimulai pada saat dia sudah ditegakkan dia ini menopause pasiennya. Nah balik lagi, pasien menopause ini dia punya gejala apa enggak. Jadi kita kalau punya pasien menopause kita berbicara quality of life. Kualitas hidupnya gimana. Dengan menopause ini dia bisa nyaman enggak? Kalau dia misalnya bisa nyaman ya kebanyakan pasien juga nggak minum obat sih. Dia bisa menerima, oh ya udah saya udah menopause nih. Tapi saya harus hati-hati jangan sampai jatuh. Dan biasanya kalau untuk kalsium mereka masih mau untuk nambah kalsium itu untuk mencegah osteoporosis. Tapi kalau untuk kita berikan hormon replacement terapi kadang-kadang udah Dok kayak saya udah terbiasa nih dengan kayak gini. Nah balik lagi kapan sih penggunaannya? Kalau kita mau gunakan pil dia harus minum terus, Dok. Selama ada gejala yang misal gejalanya lumayan berat ya, moderat sampai severe atau sedang sampai berat, itu dia harus minum terus sampai dia merasa udah cukup ya, nggak butuh lagi. Nah kalau injeksi itu bentuknya depo, jadi sebulan sekali atau ada yang 3 bulan sekali ya. Tapi bukan kayak suntik KB, beda lagi. Dok. Dia hormon. Dia harus cek kadar estrogennya dulu atau memang nggak perlu cek langsung aja kita kasih selama dia ada keluhan? Dok, saya minum ada. Boleh. Aus ya, Dok. Jadi gini, keluarga Azra. Untuk kita mendiagnosis dia menopause berarti dia ada gejala ya. Gejalanya tadi seperti yang kita katakan tadi. Diagnosa pastinya kita harus mengecek hormon. Hormonnya itu ada 3 tuh yang dicek biasanya. FSH, follicle stimulating hormone, estrogen, dan juga thyroid stimulating hormone atau TSH. Nah, biasanya pasien-pasien dengan menopause itu dia akan ada overstimulasi pada ovarium ditandai dengan FSH-nya tinggi, sedangkan estrogennya rendah karena memang nggak ada diproduksi nih kan, jadi rendah. Jadi dari otak itu akan mengirim stimulus ke ovarium suruh produksi, tapi ovarium gue udah nggak ada isi apa-apa lagi nih, lu suruh gue produksi lagi gue nggak ada apa-apa, jadi ya udah estrogennya rendah gitu. Jadi hasilnya FSH akan tinggi dan estrogen akan rendah. Itu setelah dengan ada gejala menopause kita ukur volume ovarium dari USG, kita ukur volumenya, dan dari hasil laboratorium menandakan adanya overstimulasi itu di ovarium, FSH tinggi, estrogennya rendah. Kita katakanlah dia menopause. Nah, setelah itu baru kita edukasi ke pasien nih. Gimana Ibu? Ini udah menopause nih umur segini. Gimana sekarang keluhannya?
ibu berat nggak, mengganggu ibu nggak sehari-hari gitu kan. Kalau misal mengganggu ya kita kasih hormon ya Bu ya untuk memperbaiki keluhannya gitu. Kadang-kadang ada yang cuman ini dok, hormonnya dia cuman butuh kebutuhan untuk seksual kayaknya. Jadi ada namanya genitourinary syndrome of menopause, katanya GSM, itu mulai booming sekarang ya. Gejalanya pipisnya sakit, retensi urin, ada prolaps, terus kering vaginanya, lecet, ada kadang sampai merah gitu. Itu ada pemberian estrogen topikal, estrogen gel. Oh ada dok? Ada estrogen gel yang kita cuma berikan di vaginanya aja tuh, daerah yang tertentu yang dibutuhkan supaya daerah sana tetap baik ya. Misalnya dia udah usia 60 tahun tapi seksual aktif masih ada suami, atau mungkin biasanya nih mau nikah lagi gitu kan. Butuh tuh dok, saya kayaknya agak sakit kalau pakai lubrikan aja masih belum nyaman gitu ya. Kita cek, oh rupanya dia genitourinary syndrome of menopause nih. Ya udah kita kasihkan estrogen gel. Ada beberapa obat yang mengandung itu bisa diberikan topikal aja. Jadi nggak harus minum pil pasiennya kan, jadi bisa diberikan itu aja. Biasanya sih dengan itu sudah mulai membaik. Itu pemberiannya setiap dia ingin melakukan hubungan seksual atau setiap hari pemberian? Oh baiknya sih setiap hari sih. Pemberian setiap hari karena kan kita memaintenance kelenturan batas segala macam. Beda sama penggunaan gel untuk hubungan. Itu kan pada saat perhubungan aja. Itu. Boleh dok dikasih tipsnya nih dok nih buat keluarga Azra untuk menghadapi masa-masa mulai dari premenopause, menopause itu sendiri atau pasca menopause-nya. Boleh nih dok, keluarga Azra kayak pengen tips supaya mereka bisa lebih menghadapi menopause itu bisa lebih siap gitu dok. Jadi gini ke keluarga Azra, menopause itu adalah proses alamiah ya, proses penuaan. Jadi kita nggak perlu takut karena semua manusia itu akan menua pada waktunya. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan keluhan itu. Dan semua perempuan akan menghadapi menopause. Nah jadi harus dipersiapkan diri matang. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa support keluarga itu penting. Jadi suaminya harus tahu, jangan sampai pas istrinya ada keluhan premenopause atau perimenopause syndrome itu suaminya pun malah marah atau gimana ya. Itu memang saat itu usia-usia gitu memang pasiennya moodnya mulai swing. Dia mungkin butuh perhatian lebih, dan bila memang ada keluhan yang mengganggu mungkin bisa dikonsultasikan ke dokternya. Jadi nggak perlu takut, sekarang dunia kita udah maju, udah mulai banyak tuh. Kalau dulu orang menopause kayaknya nggak diapa-apain, cuman ya udah tua, penyakit orang tua mau gimana lagi. Sekarang udah maju tuh, mulai banyak teknik-teknik yang di pendekatan untuk membuat menopause ini lebih nyaman, pasien tuh lebih bahagia, dan dia orang itu atau keluarga Azra tidak takut untuk menjelang menopause gitu. Seperti itu sih, mungkin banyak ya tadi ya, penggunaan obat hormonal, terus ada beberapa pengecekan, dan yang paling penting itu support dari keluarga. Ya udah, kalau memang menopause gimana cara dia bahagia dengan menopause-nya. Jadi dia bisa menerima, oh ya ada saya menopause, ini nggak apa-apa. Ya, kita bisa ya, walaupun udah nggak ada menstruasi lagi tapi masih bisa berhubungan, atau mungkin bisa tetap bahagia dalam hidupnya. Mungkin dia lagi mood swing, bisa dibawa jalan-jalan atau healing ya gitu ya. Jadi lebih nyaman menjelang menopause-nya, seperti itu. Oke. Jadi ya dok, tipsnya itu kalaupun mau menopause itu support sistem keluarga tuh terutama suami itu penting ya dok. Jadi nanti kalau misalnya mau konsultasi sama dokter nikah perihal tentang menopause, dibawa suaminya ikutan juga ya dok ya. Jadi edukasinya nggak cuman ke ibunya istrinya aja, tapi juga ke suaminya juga dapat edukasi gimana caranya mempersiapkan menghadapi istri yang mau menopause ya dok ya. Apalagi yang moodnya mulai swing. Iya, pasti mulai banyak keluhan itu suaminya. Aduh, istri saya marah-marah aja di rumah. Karena memang ya waktunya udah mau menopause, jadi kita nggak bisa marahin dia, kok marah-marah aja. Ya memang udah waktunya seperti itu, jadi harus mulai menerima. Jadi kalau dia marah ya tinggal dibawa keluar jalan dan lihat dunia ini luas, banyak hal-hal yang baik di luar gitu kan. Jadi nggak terlalu jadi beban buat pasien. Karena wanita itu pasti akan cemas, dia pasti akan mengalami kekhawatiran. Waduh, saya mau menopause gimana? Apa yang terjadi setelah menopause nanti? Padahal yang terjadi ya itu seperti kayak biasa harusnya dok. Ya seperti itu yang akan terjadi, dia nanti akan berdamai dengan menopause.
mungkin butuh waktu ya dok ya untuk berdamai, makanya butuh support dari suami. Oke. Baik, terima kasih dokter Dika untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini mengenai menopause yang udah mulai dari dokter Dika udah jelas banget nih ngejelasin dari awal menopause itu apa, keluhannya tuh gimana, sampai tipsnya gimana supaya kita menghadapi menopause. Dokter Dika juga udah jelasin. Namun kalau keluarga Azra ingin konsultasi lebih lanjut, nggak cuma masalah menopause, tapi tentang kehamilan, kandungan dan yang lainnya yang berhubungan dengan obstetrik dan ginekologi, boleh langsung cek jadwal dokter Dika yang ada di barcode ini. Kalau keluarga Azra ingin banget mencari informasi terupdate, tips-tips menarik yang paling update dari tentang kesehatan, benar-benar udah tepat banget nih ada di channel ini, di channel Podcastin Azra, podcastin aja. Kita ketemu lagi, saya dengan Dokter Dea. Saya Dokter Dika, SPOG. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.